Puji Tuhan, pada hari yang berbahagia ini, saya ingin mempresentasikan video kehidupan Mama dengan cuplikan-cuplikan penting dalam kehidupannya, diawali semasa remajanya sampai hidupnya di hari-hari ini. Selamat menyaksikan video presentasi ini. Olive Eleonora Panggabean dilahirkan 10 April 1934. Pada masa mudanya, Mama sempat mengecap pendidikan di Amsterdam, Belanda. Sepulang dari Belanda, Mama bertunangan dengan Papa, Marihout Paruhuman Huta Barat, yang berlanjut ke pernikahan pada tanggal 3 Juni 1960. Papa dan Mama dikaruniakan 3 anak, Meda yang paling kanan, saya sendiri Pranada yang terlihat sedang bersender, dan si bungsu Lesmana yang sedang tertidur lelap. Pada tahun 1970, Papa ditugaskan ke London. Setelah Papa meninggal, Mama merasa bertanggung jawab untuk membesarkan kami. Oleh karena itu, Mama bekerja di Bank Indonesia, dan didorong oleh kami, Mama menyelesaikan studi dengan meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1977. Selain bekerja, Mama juga aktif dalam melayani Tuhan dengan berkhotbah, counseling, dan juga bernyanyi dalam paduan suara. Sesuai dengan firman Tuhan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang-orang benar akan diberkati. Mama dapat melihat semasa hidupnya, anak cucunya berhasil dalam kehidupan. Mari kita doakan supaya bukan hanya Mama panjang umur, tetapi juga menikmati hari tuanya, dikelilingi dengan anak-anak, cucu-cucu, menantu-menantu, besan-besan, dan keluarga lain yang dikasihinya. Nah, begitulah kira-kira kehidupan Mama selama 79 tahun. Nah, sekarang saya ingin share sedikit firman Tuhan. Sesuai dengan Keluaran 23, ayat 25-26, yang berkata, "Layanilah Tuhan dan sembahlah Tuhan, dan Dia akan memberkati roti dan airmu, dan Tuhan akan menjauhi penyakit dari tengah-tengahmu." Dan ayat 26 bagian terakhir, "Aku akan memuaskan," atau dalam bahasa Inggrisnya, fulfill the number of your days. Aku akan memuaskan hari-hari hidupmu. Nah, berdasarkan firman Tuhan ini, Tuhanlah yang akan memberikan umur kepada kita sesuai dengan rencananya. Nah, seringkali orang salah paham dengan Mazmur 90 ayat 10 yang berkata bahwa masa hidup kita 70 atau maksimum 80 tahun. Padahal Mazmur ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Musa. Banyak orang salah sangka terhadap ayat ini seolah-olah kita maksimum umurnya 80 tahun. Dan saya tahu Mama 1 tahun lagi menjadi 80. Tapi sebenarnya ayat ini hanya untuk orang-orang Israel yang waktu itu sering berkeluh kesah dan tidak taat terhadap Tuhan, sehingga generasi saat itu harus dibatasi sampai 80 tahun. Makanya hanya tinggal Joshua dan Caleb dan orang-orang yang generasinya di bawah mereka yang masuk ke tanah Kanaan. Nah, kita sebagai orang-orang sudah lahir baru, seharusnya tidak menyamakan diri kita dengan orang-orang Israel yang tidak taat. Karena kita mau masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan tanah perjanjian ini bukan hanya surga, tetapi juga sesuai dengan Yohanes 10 ayat 10 adalah hidup yang berkelimpahan, termasuk di bumi ini. Oleh karena itu, saya ingin menggarisbawahi bahwa Musa sendiri sebagai pemimpin bangsa Israel umurnya 120 tahun. Joshua umurnya 110 tahun. Jadi dari mana kita dapat umur 80 tahun sudah harus meninggal? Itu salah konsep. Oleh karena itu,
sesuai dengan Kejadian 6 ayat 3 dikatakan bahwa rohku, kata Tuhan, tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia hanya daging, tetapi umur manusia akan 120 tahun saja. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah bukan hanya kita umur panjang, tapi kita juga harus berbahagia. Percuma kita hidup panjang umur, tapi hidupnya nggak senang. Oleh karena itu tujuannya adalah kita harus hidup panjang dan fulfill atau puas karena kita menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Mazmur 34 ayat 12 sampai 14 dalam bahasa Inggris. What man, or in this case woman, is he who desires life and long for many days? Jadi siapakah yang ingin mencintai hidup dan merindukan umur yang panjang, that he may see good. Keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit. Siapakah mereka yang mencintai hidup dan ingin hidup panjang, dan bukan hanya hidup panjang tapi juga melihat hal-hal yang baik selama hidupnya? Biarlah dia menjaga lidahnya daripada hal-hal yang jahat dan ucapan yang menipu. Depart from evil and do good. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Depart from evil and do good. Seek, inquire for and crave peace and go after peace. Jadi kita harus menikmati hidup dengan cara-cara seperti Alkitab katakan. Kita harus berusaha mendapatkan perdamaian, kita juga berusaha untuk melakukan yang baik, dan juga kita harus menjaga ucapan mulut kita dari hal-hal yang menipu. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buah perkataannya. Nah, satu hal yang saya rindukan dari kehidupan Mama maupun juga semua orang yang melihat video ini adalah kalau kita mau hidup dengan lebih berbahagia, we have to watch. Kita harus hati-hati dengan perkataan mulut kita. Saya ingin supaya perkataan kita benar-benar firman Tuhan yang membangun diri kita maupun juga orang-orang lain. Dan saya percaya kalau kita ikut firman Tuhan, kita hidup panjang, kita berusaha untuk mendapatkan perdamaian, kita juga melakukan yang baik dan menjaga perkataan mulut kita, kita akan melihat kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. We will see the good things in our life in the future. God bless you. Happy birthday. Many more days and years and goodness in your future. Amen.